sehat. Tanggal 28 Oktober adalah hari yang telah ditetapkan sebagai Hari International Stuttering Awareness Day atau Hari Kesadaran Gagap Internasional yang sudah dikenal di Inggris dan Irlandia sejak tahun 1998. Hari tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang orang gagap bicara yang dihadapi oleh jutaan manusia atau 1% dari populasi dunia, yang selama ini mungkin terabaikan di kalangan masyarakat tertentu. Dengan adanya Hari Kesadaran Gagap Internasional ini, masyarakat memahami dan bagaimana memperlakukan mereka lebih baik. Setiap tahun, komunitas dan perkumpulan PWS (People Who Stutter), orang berbicara gagap di seluruh dunia, mengadakan kegiatan dan mensosialisasikan kepada khalayak umum untuk menjelaskan bagaimana memahami orang yang gagap bicara dan menantang sikap negatif dan diskriminasi terhadap mereka. Semangat inilah yang menjadikan terbentuknya International Stuttering Awareness Day. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang fakta dan mitos sekitar orang gagap bicara yang saya kutip dari National Stuttering Association. Yang pertama adalah mitos orang gagap karena gugup. Pada umumnya, orang akan mengalami kesulitan berbicara ketika gugup, dan orang mengira hal yang sama terjadi pada orang gagap, tetapi jelas bukanlah gugup penyebabnya. Kemudian, gagap adalah gangguan psikologis. Walaupun banyak terapi yang berbasis pada emosional dan psikologis seseorang, tetapi itu bukanlah faktor utama penyebabnya. Selanjutnya, orang gagap adalah orang yang pemalu dan canggung. Orang yang gagap terkadang ragu-ragu untuk berbicara, meskipun pada dasarnya mereka tidak pemalu, hanya terlihat seperti pemalu. Orang gagap bisa menjadi asertif, dan banyak orang yang gagap berhasil dalam posisi kepemimpinan yang membutuhkan banyak berbicara, apalagi di depan umum. Terus, orang gagap kurang cerdas atau bodoh. Jelas, orang yang gagap membantah hal tersebut. Komunitas orang gagap memiliki bagian dari ilmuwan, penulis, profesor. Orang yang gagap telah mencapai kesuksesan di setiap profesi. Kemudian, gagap disebabkan oleh trauma emosional. Beberapa orang berpendapat bahwa episode traumatis dapat memicu kegagapan pada anak. Tetapi secara ilmiah bahwa akar penyebab gagap bukan karena hal tersebut. Selanjutnya, gagap disebabkan oleh pola asuh yang buruk. Jika seorang anak gagap, itu bukan kesalahan orang tuanya atau pola asuhnya. Anak yang mengalami stres di lingkungannya bisa meningkatkan gagap, tetapi bukan penyebabnya. Ya, selanjutnya, gagap adalah kebiasaan yang dapat dihentikan orang jika mereka mau. Meskipun penderita gagap berkembang dalam cara pola tertentu, penyebab gagap itu sendiri bukan karena kebiasaan, karena gagap adalah kondisi neurologis. Ya, ini masih sekitar mitos tentang gagap. Kemudian, anak-anak yang gagap meniru orang tua atau saudara yang gagap. Gagap tidak menular,
Namun, karena gagap sering terjadi pada keluarga, anak-anak yang memiliki orang tua atau saudara dekat yang gagap cenderung mudah gagap. Ini karena faktor genetik, bukan karena mencontoh. Kemudian memaksa anak kidal menjadi tidak kidal, menyebabkan gagap. Hal ini dipercaya secara luas pada awal abad ke-20, tetapi telah dibantah dalam kebanyakan penelitian sejak 1940. Meskipun upaya untuk mengubah penggunaan tangan tidak menyebabkan gagap, stres yang ditimbulkan ketika seorang anak dipaksa untuk berpindah tangan. Kemudian, memberi label pada seorang anak sebagai seorang yang gagap mengakibatkan gagap. Ini adalah premis dari sebuah penelitian terkenal dari tahun 1939. Penelitian itu didiskreditkan beberapa dekade yang lalu, tetapi teori yang sudah ditinggalkan zaman ini kadang-kadang masih muncul. Ya, sekarang kita akan membahas tentang fakta gagap. Oke, gagap biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak pada usia 2 dan 5 tahun. Kemudian, gagap adalah gangguan komunikasi yang mengakibatkan seseorang tidak lancar dalam cara bicara. Kemudian, gagap dapat dimulai secara bertahap dan berkembang seiring waktu, atau dapat muncul tiba-tiba. Kemudian, saat orang gagap, mereka merasa seperti kehilangan kendali atas mekanisme bicara mereka. Sensasi kehilangan kendali ini dapat membuat bingung dan merasa tidak nyaman, dan dapat menyebabkan rasa malu, kecemasan tentang berbicara, dan ketakutan untuk gagap lagi. Gagap adalah kondisi yang dipengaruhi secara genetik. Seringkali, jika ada anggota keluarga yang gagap, kemungkinan akan ada anggota keluarga lain yang gagap juga. Gagap dikaitkan dengan permasalahan di otak. Ini bukan perilaku yang dipelajari anak-anak dari mendengarkan orang lain yang gagap. Seterusnya, gagap lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Pada orang dewasa, rasio pria-wanita sekitar 4:1. Sedangkan pada anak-anak 2:1. Kemudian, diperkirakan sekitar 1% populasi dunia menderita gagap, dan sekitar 5% anak-anak mengalami periode gagap. Sebanyak 80% pada usia anak-anak dapat berhenti gagap. Mereka yang terus gagap hingga usia sekolah, kemungkinan besar akan terus gagap dengan cara tertentu sepanjang hidup mereka. Kemudian, kegagapan bervariasi secara signifikan. Dari waktu ke waktu, sebagian orang akan mengalami periode di mana gagap tampak hilang dan kemudian muncul kembali. Ini adalah normal. Orang yang gagap seringkali mencoba menghindari gagap dan mencoba berbicara dengan cepat ketika gagap, atau dengan tidak berbicara sama sekali saat mereka takut akan gagap. Perilaku ini sebenarnya dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya lebih banyak gagap dan berdampak lebih buruk pada kehidupan orang tersebut. Gagap juga berbeda-beda pada setiap situasi. Terkadang orang sangat gagap dan terkadang mereka sedikit gagap. Ini juga normal.
Ya, itulah sekitar fakta tentang gagap. Terima kasih, salam sehat.